Jar, kayaknya kita tampil besok pakai dress aja gak sih? Bagus. Janganlah, mending kalau acara pakai tradisional. Dress lebih keren. Jangan, tradisional aja. Pakai dress aja. Tradisional. Dress aja. Tradisional. Dress aja. Tradisional. Dress aja. Tradisional. Ini merupakan contoh globalisasi dalam budaya lokalitas. Kira-kira bagaimana ya respon dari anak muda terhadap permasalahan ini? Mari kita diskusikan. Sebelumnya pertanyaan dulu, Ibu, nama Ibu siapa? Bisa dijelaskan? Saya dengan Teresia Olivia Carolina Anggastior-ini, tapi biasanya dipanggil Olin. Untuk di sanggarnya sendiri ini berarti Ibu menjabat sebagai pemilik ya? Iya, betul. Baik. Nah, untuk sanggarnya sendiri ini tadi kan nama sanggarnya Sanggar Tari Sriwedari. Oke, Sanggar Tari Sriwedari itu sudah berdiri berapa lama ya Ibu sudah didirikannya? Sanggar Tari ini officially berdiri tanggal 21 April 2018. Jadi secara usia mungkin bisa dibilang belum panjang juga ya. Ini tahun kelima. Oke, tahun kelima. Sanggarnya baru dibuat tapi sudah eksistensinya sudah sangat ngani ya. Karena secara pribadi kan kami mengenal sanggarnya dari TikTok ya Ibu ya, dan otomatis kalau kita mengenal dari TikTok kita udah tahu kalau sanggar itu memang sanggar yang besar gitu. Berarti sudah sukses sanggarnya. Mungkin dari pandangan anak muda mengenai tarian, apalagi tarian tradisional itu kan pasti sudah kayak banyak yang kurang minat gitu. Nah, Tua gitu ya? Iya, betul. Old school gitu ya? Betul. Nah, tantangan apa sih yang Ibu hadapi ketika membangun sanggar ini dan melihat ke depannya bahwa prospek mengenai sanggar tari itu sudah banyak yang mengenal anak muda itu sekarang kan zamannya dance, bukan lagi tari tradisional seperti itu. Yang mungkin Ibu alami tantangannya itu seperti apa? Kalau ditanya tantangan adalah mindset, makanya bukan diperbaiki ya, harus kami kejar untuk dapat di refresh adalah mindset tadi. Caranya apa? Itu tadi kalau dari Sanggar Tari Sriwedari core-nya memang nomor satu adalah generasi sangat muda. Kemudian di generasi yang seperti teman-teman ini kami coba masuk lewat dunia yang teman-teman memang hidup setiap hari. Sampai tahun sekian saya lupa ya, saya dibantu dengan admin itu memberanikan diri untuk main TikTok karena saya sendiri kan nggak main nih, tidak cukup update. Akhirnya oke, kita potong tarian-tarian kita yang panjang itu kita potong 30 detik ya untuk orang-orang yang overview sanggar ini ngapain sih, latihan nari apa sih. Terus misalkan kita ada perform dengan kostum yang lengkap, saya minta dancer kita untuk bikin TikTok pendek gitu dengan kostum mereka tradisi tapi bergerak gerakan TikTok yang lagi banyak dibikin. Minimal apa, bukan untuk ngejar viral aja atau ngejar, enggak, itu tadi untuk menjadi eksis. Minimal dengan tahu, orang berusaha kenal, cari tahu. Terus nanti kalau memang kan kita nggak bisa nih 10 orang terus 10-10-nya ini suka nari, enggak. Satu aja yang akhirnya tergerak, aku pengen belajar nari aku pengen mengenal kebudayaan daerah, itu sudah sangat luar biasa. Gitu sih. Berarti dapat disimpulkan tantangannya sendiri itu tergantung mindset ya Ibu ya. Dan solusi yang disampaikan atau dilaksanakan dari sanggar ini itu lebih update dan masuk ke dalam kehidupan anak-anak muda gitu. Betul. Ya. Dan tadi regenerasinya harus dari usia sangat-sangat muda. Memulai dari umur usia paling kecil gitu ya, karena biar lebih gampang. semakin biasa terbiasa, jadi nanti kebanyakan generasi muda itu bakal lebih suka yang tradisional seperti itu. Halo Kak, selamat sore. Sore. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dini Saribesa Putri. Nah, aku mau sedikit tanya nih mengenai Sanggar Sriwedari. Nah, Kakak ini kan jabatannya sebagai pelatih ya di sini. Nah, berapa lama sih Kakak sudah menjabat di Sanggar Sriwedari ini?
Kurang lebih sudah 2 tahun kebelakang ini. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan kakak sebagai pelatih nih di Sanggar Sriwedari, minat anak muda sekarang terhadap tari tradisional itu bagaimana sih kak? Apalagi kan budaya internasional ini sudah banyak banget yang masuk ke Indonesia ya, apalagi seperti melalui aplikasi TikTok, dance, seperti itu. Nah, pandangan kakak sebagai pelatih sekarang, minat anak muda itu bagaimana? Menurut saya agak kurang karena maraknya tari modern ya, modern dance itu masuk ke Indonesia, jadi kayak anak muda zaman sekarang itu bilang kalau tari tradisional itu sebagai budaya yang udah kuno gitu. Jadi gimana caranya kita apalagi Sanggar Sriwedari ini udah masuk ke TikTok, Instagram, untuk gimana ya caranya anak-anak muda zaman sekarang itu udah masuk ke dance, gimana caranya bisa tertarik nih ke tari tradisional. Makanya kita mencari lagu-lagu yang lagi viral sekarang, lalu kita masukkan gerakan tari tradisional gitu. Berarti bisa dikatakan salah satu usaha dari Sanggar sini ini dengan masuk ke sosial media gitu ya, Betul mempromosikan sekali. tari tradisional. Iya, betul sekali. Nah, kalau di masyarakat nih kak, berarti masih banyak gak sih event-event yang menggunakan tari tradisional dalam acara mereka gitu, melibatkannya gitu? Ya kebetulan masih ada. Terutama kayak kalau Sanggar Sriwedari sering banget diundang di acara wedding. Dia biasanya klien itu minta untuk tari tradisional seperti salah satunya tari gambiong tadi yang ditarikan. Itu biasanya untuk pembukaan, dan ada juga yang minta tari-tari kreasi yang nge-mix nih antara tari tradisional dan juga kreasi gitu. Oh, oke. Nama adik siapa kalau boleh tahu? Si Kelas berapa? kelas 2 SMP. Oh, udah SMP, masih muda banget ya. Terus sudah berapa lama sih adik ikut Sanggar ini? 1 tahun, mau 1 tahun. Oh, udah agak lama ya. Adik ikut Sanggar ini karena memang kemauan adik karena suka tari, atau dari orang tua, rekomendasi orang tua? Karena emang dari dulu suka nari, terus sama orang tua diarahkan ke sini. Memang dari hobi ya, Iya. dari sukaan ya. Nah, sekarang tuh dek kan banyak banget kan anak muda kan yang nggak suka tarian tradisional tapi memilih tarian modern. Nah, gimana sih tanggapan teman-teman adik ketika tahu adik suka tarian tradisional? Apakah teman-teman adik ini kayak mendukung, ih keren banget kamu bisa itu tari tradisional, atau malah gini, ih kenapa sih milih tradisional, kan kuno, kenapa nggak milih dance saja? Teman-teman sih ngedukung, terus karena kadang-kadang kalau ada lomba atau pentas seni di sekolah itu suka ngerekomendasiin aku buat ikut. Mendukung ya? Iya. Keren banget. Jadi sekarang tuh adik bisa ngembangin tarinya ya, dapat dukungan dari orang tua, teman-teman gitu ya. Terima kasih adik. Di zaman sekarang, globalisasi sangatlah berperan penting dalam kehidupan generasi anak muda. Salah satunya kelestarian tarian budaya lokal. Meskipun globalisasi membuka akses terhadap gaya tari internasional, namun tantangan dalam lokalitas tetap saja relevan. Salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut adalah anak muda cenderung menggabungkan unsur-unsur global ke dalam ekspresi tarian mereka. Menciptakan seni yang unik dan mencerminkan identitas lokal yang kuat. Peningkatan minat tari di kalangan anak muda menunjukkan bahwa pengaruh global dapat memperkaya pengalaman mereka. Keberadaan lokalitas tetap menjadi faktor kunci dalam membentuk dan mengukur variasi tarian dalam bentuk tarian tersebut. Mari kita Lestarikan budaya Tarian tradisional di era Globalisasi.